Ya, langsung kita bergabung dengan rekan Ismalia Mediasari dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, ada informasi apa terbaru? Kalau tadi siang kan Don Rito sudah ditahan, sekarang kira-kira ada seperti apa informasinya, Ismalia? Ya, selamat siang, Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi pada hari ini tepatnya baru saja Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melimpahkan alat bukti dan juga satu tersangka bernama Don Rito alias DR ke Kejaksaan Agung, yang dimana tadi sepantauan kami pada pukul 14.15 ini dari Polri datang ke Kejagung ini dengan pengawalan ketat, dan juga berdasarkan pantauan kami tadi ada beberapa alat bukti yang dilimpahkan ke Kejagung. Ini berupa 2 kontainer putih besar dan juga ada 8 koper, 1 kardus dan juga 1 brankas. Yang dimana kita tahu, Juno dan juga pemirsa, untuk alat bukti ini berupa mata uang asing dan juga ada beberapa keping emas berat 74 kg seperti itu. Dan juga tadi selain alat bukti ini juga ada 1 tersangka yang diserahkan ke Kejagung bernama Don Rito, dan ini bisa dilihat di belakang kami ini para awak media sedang menunggu keluarnya tersangka Don Rito, karena memang kami mendapatkan informasi bahwa tersangka akan keluar dari Gedung Kejagung yang nanti akan dipindahkan ke tahanan seperti itu. Dan juga tadi setelah pelimpahan barang bukti dan juga tersangka ini, tadi Kapuspen beserta Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengadakan konferensi pers dan membenarkan bahwa alat bukti berupa uang dan juga emas ini merupakan asli. Ini juga sudah dibuktikan dan sudah diuji berdasarkan mekanisme yang benar seperti itu. Dan juga tadi kami juga sempat menanyakan kenapa sampai sekarang untuk Febri ini belum ditahan, dan ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Juno dan juga pemirsa. Untuk tersangka Don Rito ini sudah keluar dari Gedung Kejagung dan ini sudah masuk ke mobil tahanan Kejagung. Ini bisa dilihat, Juno dan juga pemirsa, bahwa Don Rito tidak memberikan sepatah kata pun ketika ditanyai awak media seperti itu. Dan tadi juga dari Kapuspen Kejagung ini Anang Supriyatna mengatakan bahwa akan memanggil Febri Adriansah, mantan Jampitsus, ini untuk diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Juno. Ismalia, tadi Anda sebutkan ya, terakhir ini kalau di gedung kan tadi baru Don Rito keluar dari Kejagung untuk dipindahkan. Kalau terkait pemanggilan Febri sendiri, Ismalia, kapan kira-kira, Ismalia, informasi yang Anda dapat? Iya, untuk pemanggilan Febri sendiri, tadi kami juga sempat menanyakan kapan akan dipanggil dan diperiksa seperti itu. Memang dari Kapuspen Kejagung belum menyatakan kapan akan dipanggil atau belum menyatakan tepatnya tanggal berapa, hari apa, itu belum sempat dijawab oleh Kapuspen dari Kejagung. Namun memang Kejagung hanya memastikan saja bahwa, karena kemarin sempat cukup heboh seperti itu, Juno dan juga pemirsa, atas sprindik yang keluar seperti itu. Namun saat ini Kejagung menegaskan bahwa akan memanggil dan memeriksa mantan Jampitsus Febri Adriansah sebagai tersangka. Jun. Iya, kalau dari visual yang kami punya sekarang ini dengan siapa, Ismalia, atau ada keterangan apa ini kalau Anda dapat di lapangan? Iya, Juno, memang ini posisinya kami cukup jauh seperti itu, namun bisa kami informasikan bahwa saat ini apa yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya ini yang terkait perkara seperti itu. Namun untuk berbicara apa saja nanti kami akan sampaikan kepada Juno dan juga pemirsa, karena memang saat ini untuk pengacara dari Don Rito sendiri ini masih berbicara seperti itu. Juno. Ya, maaf Ismalia, tadi sempat terputus. Siapa yang sedang berbicara saat ini, Ismalia? Pengacara dari Don Rito. Oke. Jadi nampaknya memberikan keterangan seperti itu ya. Kita coba dengarkan sebentar ya, Ismalia. bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Kedua, semua saksi money changer juga sudah diambil keterangan. Semua menyatakan tidak ada penerimaan 5 juta US dollar. Yang ketiga, ternyata Ferry tidak pernah di BAP
secara resmi dalam tahap penyidikan. Nah, jadi itu adalah tuduhan fiktif. Karena itu kami protes keras. Dan kami minta kepada Jampitsus untuk mengevaluasi semua BAP saksi. Kedua, mengevaluasi relevansi alat bukti yang disita di Cipete, di kafe, di Money Changer, dan yang di Sentul. Apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan kepada Pak Idon? Menurut hemat kami, sejauh kami konstruksikan keterangan saksi, alat bukti berupa surat dan sebagainya, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan sangkaan Asabri klaster Samintan. Tangian, sorry. Baik yang di Sentul maupun di Cipete. Secara hukum pasti akan tertolak itu sebagai alat bukti. Jadi di era itu tahun 2020 ketika Pak Febri masih jadi sumpahnya gue kerja lucu banget. Begini ya. Bisa juga kami jelaskan. Rumah di Sentul itu tahun 2023 itu dimohon oleh klien kami kepada si pemilik. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai backup operasional kantor yayasan. Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta ya. Ya, langsung kita bergabung dengan rekan Ismalia Mediasari dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Ismalia, ada informasi apa terbaru? Kalau tadi siang kan Don Rito sudah ditahan, sekarang kira-kira ada seperti apa informasinya, Ismalia? Ya, selamat siang, Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi pada hari ini tepatnya baru saja Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya ini melimpahkan alat bukti dan juga satu tersangka bernama Don Rito alias DR ke Kejaksaan Agung, yang dimana tadi sepantauan kami pada pukul 14.15 ini dari Polri datang ke Kejagung ini dengan pengawalan ketat, dan juga berdasarkan pantauan kami tadi ada beberapa alat bukti yang dilimpahkan ke Kejagung. Ini berupa 2 kontainer putih besar dan juga ada 8 koper, 1 kardus dan juga 1 brankas. Yang dimana kita tahu, Juno dan juga pemirsa, untuk alat bukti ini berupa mata uang asing dan juga ada beberapa keping emas berat 74 kg seperti itu. Dan juga tadi selain alat bukti ini juga ada satu tersangka yang diserahkan ke Kejagung bernama Don Rito, dan ini bisa dilihat di belakang kami ini para awak media sedang menunggu keluarnya tersangka Don Rito, karena memang kami mendapatkan informasi bahwa tersangka akan keluar dari Gedung Kejagung yang nanti akan dipindahkan ke tahanan seperti itu. Dan juga tadi setelah pelimpahan barang bukti dan juga tersangka, ini tadi Kapus Pen